wassalatu wassalamu ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 11 SD Negeri 02 Blimbing. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Mundi. Yang terhormat Bapak Azhari Khofianul Hakim selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11. Yang terhormat Ibu Mundiro selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 02 Blimbing, serta rekan-rekan guru SD Negeri 02 Blimbing yang saya hormati. Saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti yakni pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan pertama Nurdino SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Azhari Khofiatul Azhari selaku pengajar praktek, kemudian Bapak Ibu guru serta TU maupun karyawan atau penjaga di SD Negeri 02 Blimbing, bisa hormati pula. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka mengikuti kegiatan salah satu rekan kita, Bu Farida, untuk memenuhi tugasnya sebagai peserta CGP Angkatan 11 pada modul 1.4 ya, yang akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Jadi selama kurang lebih 2 bulan Bu Farida sudah banyak mempelajari materi-materi yang ada di kegiatan CGP, juga tugas-tugas yang ada. Lah tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Azhari ya, kaitannya dengan materi budaya positif ya, sudah diberikan gambarannya, contohnya ya, itu sudah bisa memberikan wawasan untuk tambahan pengetahuan kita apa inti dari kegiatan aksi nyata hari ini dengan materi diseminasi budaya positif. Mungkin karena di bulan ini kita banyak kegiatan, apalagi habis skema, sehingga rasa lelah, rasa ngantuk mungkin masih menyertai. Namun saya bangga dengan panjenengan semua yang masih tetap fit, konsisten melaksanakan tugas dan mendukung rekan kita yang sedang mengikuti kegiatan CGP.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ya, intinya budaya positif ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mila, ya. Budaya positif berarti kebiasaan yang baik, ya. Di tingkatan budaya berarti kebiasaan yang tertinggi, ya, yang baik. Artinya karena kita berada di sebuah lembaga pendidikan di SD dan orientasi kita adalah anak didik, maka kita selaku guru, ya, di sini diharapkan nantinya harus bisa mengkondisikan anak didik kita supaya terbiasa atau berbudaya positif. Mengingat bahwa anak-anak sekarang ini, ya, di zaman yang serba maju, mereka punya memang dasarnya punya karakter yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda, ya, yang sudah dipengaruhi dengan perkembangan zaman, maka anak itu akan lebih kompleks lagi pribadinya. Di sini ada anak yang sukanya minta diperhatikan penuh oleh gurunya, ada anak yang suka tidak diperhatikan guru, merasa bebas. Ini kita rasakan semua di diri kita di saat kita berhadapan dengan anak didik. Lah ini tadi budaya positif. Anak tadi punya bakat, punya karakter yang berbeda-beda. Di situ kita, ketika seorang anak menampilkan atau mengeksplorkan imajinasinya atau unek-uneknya atau keinginannya, kita selaku guru jangan langsung menepis, tidak boleh, jangan begitu, istilahnya seperti itu, supaya anak tidak kecewa, ya, atau minder akhirnya karena belum apa-apa sudah ditegur, dipenging, apalagi dibentak. Ini harapan dari itu hanya seperti itu, ya. Jadi anak dibiarkan berkembang maksimal sesuai dengan potensi dirinya. Nah, kita selaku guru harus bisa membimbing, mengarahkan potensi-potensi yang di anak didik kita dengan baik, sesuai dengan kemampuan anak didik kita masing-masing. Kemudian budaya, hal-hal yang baik tadi, budaya positif. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Azhari, misalnya buang sampah. Itu kita rasakan, kita sudah berulang kali mengingatkan anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika itu disampaikan, anak akan jawab, ya, siap. Ketika itu. Tapi di saat anak-anak bermain di halaman maupun di kelas, ketika menjumpai sampah, entah itu, mohon maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Mari kita sambut kepada Ibu Farida SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Blimbing, Ibu Mundiro SPD. Yang kami hormati Bapak Azhari Hofianul Hakim. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 02 Blimbing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara pagi hari ini nih Bapak Ibu. Langsung saja untuk ke acara intinya, yaitu tentang pemaparan pada pagi hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya Farida, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 02 Blimbing. Baik, Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan sedikit tentang masalah budaya positif. Tadi Bapak Azhari dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah sedikit menggambarkan tentang apa itu budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu di sini ada sedikit pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, sekiranya setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Ibu? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu? Dapat. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Tapi itu sekiranya kira-kira dari kekuatan intrinsik siswa atau dari kekuatan eksternalnya siswa Bapak Ibu? Eksternal saja ya. Tapi yang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Iya, internal. Yang tadi dibilang adalah menciptakan budaya positif itu memang tidak mudah. Memang butuh waktu yang cukup panjang. Dan dibutuhkan apa? Dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Kalau misalnya saya menerapkan di kelas saya sendiri nih budaya positif, tapi ada beberapa guru yang masih dengan teori kontrol, dengan anak itu harus ikut saya nih. Kamu saya beri hukuman. Tapi kan apakah itu memberikan efek jera Bapak Ibu? Kan tidak, hanya sesaat saja. Nah, itu nantinya yang kita butuhkan Bapak Ibu, untuk nanti kita bisa menciptakan sebuah. Apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi gini Bapak Ibu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita menganggap bahwasanya sekolah kita itu kayak seperti tanah. Kita sebagai petani kan pastinya ketika ingin menghasilkan tanaman padi yang bagus, kita kan harus apa Bu? Merawatnya, memupuknya, menyiraminya. Ya kan ya Bapak Ibu. Nah, kita ibaratkan kita itu sebagai seorang petani yang kita nantinya merawat anak didik kita supaya nanti ketika anak sudah melangkah ke jenjang yang dewasa, dia memiliki penerapan karakter-karakter yang sudah kita tuntun, tapi bukan kita tuntut. Gitu. Lanjut. Nah ini dari uraian di atas kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Itu untuk kita nantinya bisa membiasakan budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi anak-anak ketika datang ke sekolah itu dengan perasaan senang, dengan perasaan gembira, karena kita sudah memiliki budaya positif yang kita menghamba kepada murid. Bukan berarti kita menuruti semuanya, tapi lebih ke pelayanan yang menuntun anak. Kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian menumbuhkan karakter murid. Internalnya atau pendekatannya itu anak nantinya akan menjadi stres, dan pastinya nanti anak akan sulit mengikuti pembelajaran yang kita berikan.
Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Ya Bapak Ibu, pastinya kita dibutuhkan kolaborasi bersama seperti apa yang tadi Ibu Kepala Sekolah ngendikan, bahwasanya kita butuh kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang budaya positif. Kemudian saling bekerja sama. Iya, ketika kita sama-sama saling bekerja sama, tidak saling menyalahkan ataupun apa, insya Allah nanti akan memajukan SD kita akan jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemudian dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan menumbuhkan atau membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Ya, lanjut kita ke materi yang pertama mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti tadi yang saya bilang, untuk menciptakan budaya positif itu tidak langsung ujuk-ujuk kita tercipta budaya positif, tapi kita harus mencintai lingkungan kita dulu. Lingkungan, menciptakan lingkungan yang positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, coba Bapak Ibu, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa sih Bapak Ibu? Boleh minta pendapatnya? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak Ibu sendiri? Ibu Kepala Sekolah mungkin Bu? Pembelajaran yang mengutamakan pada perbedaan anak. Ada perbedaan, pembelajaran yang mengutamakan perbedaan anak. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ibu Minarti, monggo pendapatnya. Atau Bapak Irawan, Pak Sis, mohon pendapatnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya Bapak, terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman yang kami terima itu merupakan perbedaan kemampuan dalam berolah pikir anak, dalam berpikir anak, dalam bekerjasama atau apa saja yang menjadikan sebuah pembeda. Untuk itu seorang guru harus bisa memilah dan memilih agar bisa menerapkan kemampuan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Kepala Sekolah yang jawabannya luar biasa sekali, dan Bapak Bapak Fauzi, maaf, luar biasa ditambahkan Bapak Fauzi. Iya, ada lagi Bapak Ibu pendapatnya? Bumit? Sama. Baik, iya betul sekali, tadi Ibu Kepala Sekolah juga sudah mengatakan bahwasanya pendidikan yang lebih ke peserta didik ya Ibu. Begitu juga dengan dikuatkan dengan Bapak Fauzi yang lebih kita harus memahami kebutuhan anak ya Bapak Ibu. Ya, jadi betul. Pembelajaran berdiferensiasi itu jadi pembelajaran kita yang memenuhi kebutuhan anak. Anak itu ingin belajar seperti apa Bapak Ibu? Kadang kita kan misalnya masih menggunakan metode konvensional atau dengan menggunakan metode ceramah aja. Nah, di sini dengan paradigma baru ini kita sudah mulai diajarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memetakan kebutuhan peserta didik. Dengan apa? Dengan asesmen non diagnostik Bapak Ibu. Apa itu asesmen non diagnostik? Itu adalah suatu aspek psikologis anak. Jadi kita menggunakan asesmen itu untuk mengetahui psikologi anak sekiranya dengan menggunakan instrumen, misalnya anak itu menggunakan motivasi belajar, kira-kira tuh seperti apa, ingin menggunakan gaya pembelajaran seperti apa. Dengan asesmen non diagnostik itu kita mengetahui bahwa anak itu siap atau tidak untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Setelah itu nanti kita memetakan kebutuhan anak,
sekiranya anak itu menginginkan pembelajarannya apa, misalnya model diskusi atau dengan menggunakan LCD atau proyektor, kemudian menggunakan metode-metode terbaru. Jadi kita memang harus memetakan kebutuhan murid kita untuk nantinya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu. Jadi nanti kita tidak hanya memetakan kebutuhan siswa, tapi mewujudkan anak-anak kita untuk apa? Menjadi profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang kita harapkan nanti murid-murid kita di SDN 02 Blimbing itu memiliki atau mempunyai wujud dari profil pelajar Pancasila. Iya, nih Bapak Ibu. Ini ada sebuah kegiatan pengepalan tangan ini. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba boleh minta pendapatnya lagi Bapak Ibu yang di sini. Ibu Casmila mungkin Bu. Kiranya apa yang terjadi Bu? Ada lagi Bu? Monggo Ibu. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya kurang konsen untuk yang kedua. Nah, saya masih nulis, tapi akan mencoba menjawab. Kira-kira yang terjadi, mereka akan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sunarti, akan terjadi keributan khususnya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Jasmila. Ada lagi pendapatnya Bapak Ibu mengenai kegiatan pengepalan tangan ini yang seolah-olah kita tuh punya sesuatu barang yang sangat berharga di tangan kita. Kemudian si B teman Anda itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan cara memberikan benda tersebut. Dia teman Anda itu bisa dengan merayu, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap. Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah Anda tetap kekeh mempertahankan barang Anda yang sangat berharga itu, atau Anda akan terpengaruh ketika teman Anda itu misalnya merayu, menghardik atau menyuap bahkan? Kira-kira ada yang jawabannya betul, ada yang masih tetap, ada pula yang kadang terpengaruh. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Teori kontrol kita, teori kontrol seorang murid bahwasanya hanya kita sendiri yang bisa memegang kontrol diri kita, bukan orang lain. Apakah nanti kalau misalnya teori kontrol kitanya tuh kuat, mau dirayu seperti apa, kalau itu mungkin barangnya sangat berharga, mungkin tidak akan kemakan rayuan. Atau juga yang bisa terpengaruh, bisa juga. Jawabannya ada pada posisi kontrol diri kita masing-masing. Iya, kita lanjut. Masih semangat ya Bapak Ibu? Lanjut. Tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi yang sudah saya jabarkan bahwasanya bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut
R. Covey, bahwasanya dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti ubahlah sikap dimulai dari diri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, lanjut Mbak. Ini Bapak Ibu, yang sering biasanya kita lakukan terhadap murid-murid kita saat ini. Bahkan saya sendiri pun kadang masih menggunakan miskonsepsi seperti ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid. Iya, biasanya skema kita tuh berpikiran kalau kita tuh guru tuh sebagai pengontrol. Kalian tuh harus ikut ibu, aturan ibu. Sejatinya itu akan baik atau tidak Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita yang egois, kamu tuh harus ikut itu aturan ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Akan terjadi kurang pas. Iya, kurang pas sekali. Nggih. Betul sekali Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan berbabat. Kira-kira kalau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat nggak Bapak Ibu? Kalau misal contohnya gini, kita memberikan penghargaan terus-menerus kepada peserta didik kita, itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Akan selalu baik atau bagaimana? Kurang baik. Iya. Kalau misalnya kita memberikan, maksudnya dari hal positif memberikan penghargaan terus-terusan, pasti motivasi anaknya akan berkurang. Betul sekali. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kira-kira kalau kita membuat, misalnya ada anak terlambat, terus kita bilang, ibu sangat kecewa sama kamu nak, pastinya anak itu akan apa Bu? Akan juga kepikiran, walaupun anak kita kadang dibilangin itu agak nyeleweng, tapi sebenarnya dia memiliki perasaan juga, mikir, ibu guru kecewa sama saya. Nah, artinya itu bisa menguatkan karakter nggak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu, karena nantinya anak akan merasa bersalah terus. Jadi itu teori kontrol dengan miskonsepsi kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Iya. Misalnya kita sebagai guru di dalam kelas ini, ya namanya kita sama anak-anak pasti untuk mengkondisikan siswa dari 40 siswa itu kan sangat luar biasa, butuh effort yang luar biasa ya Bu. Jadi kita kadang kan anak-anak tuh harus ikut kita. Apakah itu hal yang baik Ibu? Anak disuruh harus ikut kita, tadi seperti Ibu Kepala Sekolah bilang kan, itu hal yang memaksa. Nah, itulah teori kontrol kita. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Nah, ini Bapak Ibu. Ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Tadi yang saya jabarkan mengenai stimulus respon tadi. Yang pertama itu ada realitas kebutuhan kita sama. Kita nggak bisa menyamakan kebutuhan kita masing-masing. Kita itu sama. Kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Itu masuknya stimulus respon. Tapi kalau ke teori kontrol tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita jelas berbeda. Masing-masing murid, masing-masing kami guru kebutuhannya sangat berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita harus memaksa murid kita harus sama dengan aturan kita. Ya tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan kamu tuh harus satu pendapat sama saya, itu tidak bisa. Kita mempunyai pandangan bersama yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya misalnya ada anak, kamu tuh terlambat sekolah terus ya.
Kita jangan memandang anak itu tuh suatu kesalahan yang besar. Kita coba, kita gali dulu kenapa dia terlambat terus. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Iya, kenapa dia datang terlambat itu pasti ada sebab dan alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya betul, hanya diri kita. Diri kita mau bagaimana itu hanya diri kita yang bisa mengontrol. Begitupun juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa yang langsung harus kamu ikut aturan ibu, kamu tuh harus pintar nak. Jadi tugas kita tuh tidak hanya di kelas itu harus kamu tuh jadi anak pintar, tidak. Karena potensi anak apa Bapak Ibu beda. Ada anak yang suka pelajaran IPA, ada anak yang suka pelajaran musik, ada suka anak belajar bahasa Indonesia. Jadi kita tidak bisa memandang anak itu satu pintar, itu tidak bisa. Karena kebutuhan anak berbeda-beda. Banyak sekarang anak yang kelihatannya di akademisnya itu, misalnya ada yang kurang membacanya lancar atau matematik kurang, tapi ternyata di non akademisnya dia apa? Juara. Kayak kemarin kita ya, Ibu Kepala Sekolah di SDN 02 Blimbing ya Bu, mendapatkan juara Popda. Mohon maaf, siapa? Mas Azril dan Mas Dodi. Karena mohon maaf saya memang mendengar Mas Dodi memang di akademisnya ya betul Bu, agak kurang. Ternyata di non akademisnya mereka membawa nama baik sekolah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol juga murid-murid kita, tapi kita menuntun murid-murid kita agar tumbuh menjadi anak yang berprestasi. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, misalnya disuruh diem tapi nggak mau. Nah, kita menggunakan metode pemaksaan keluar nih. Nah, harusnya kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dulu. Nah, iya, kita berkolaborasi sama murid kita. Sekiranya kita berdiskusi apa keinginan murid kita. Kenapa kok di dalam kelas ramai? Apa sih kalian tuh pengennya apa? Pastikan kita bisa berdiskusikan dulu sama murid kita. Kemudian model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Nah ini model berpikir menang-menang itu maksudnya di sini adalah model berpikir yang bagaimana nantinya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan baik di lingkungan guru ataupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Lanjut Pak, lanjut, ini masih banyak sekali materinya. Ya. Ini tentang disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser yang saya dapatkan kemarin di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Di pendidikan guru penggerak ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita jelas berbeda. Nah, di bagian yang pertama itu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di dalam teori motivasi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang tadi pas awal ada pertanyaan romantik itu Bapak Ibu, itu masuknya teori motivasi intrinsik. Lah, kalau motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam diri anak. Jadi anak tidak mengikuti kita, tapi kita melakukan sebuah diskusi sekiranya nanti biar anak itu tidak melakukan kesalahan itu kembali. Kemudian 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita ada penghukum membuat rasa bersalah. Kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai guru harus memang memiliki posisi kontrol. Nah,
posisi kontrol itu ada 5 tadi yang saya jelaskan. Posisi kita nanti akan menghadapi murid kita tuh mau posisi seperti apa, yang sekiranya menciptakan motivasi intrinsik dari dalam siswa. Nah, setelah itu kebutuhan dasar manusia. Jelas, kalau kita punya juga kebutuhan dasar, murid kita pun punya ingin memiliki kebutuhan dasar. Anak kita pasti ya bertahan hidup dengan cara makan, minum, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, setelah itu nanti ada segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keinginan. Segitiga restitusi ini adalah langkah kita nantinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid kita. Lanjut, Mbak. Nah, apakah makna disiplin? Bapak Ibu, disiplin artinya belajar. Ataukah Bapak Ibu ada pendapat lain tentang disiplin, Bapak Ibu? Bu Nati? Ya, dari kata disiplin artinya kita juga belajar tentang suatu apa, Bu? Suatu makna asal dari kata disiplin itu sendiri. Dan dari disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Itu menurut teori Dr. William juga yang sudah kemarin saya pelajari, bahwasanya setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila, Bu? Iya. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernadar ketis, berkebinaan vulgar, bergotong royong dan kreatif. Nantinya kita menginginkan murid-murid kita juga memiliki wujud dari nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, Ibu. Masih semangat? Masih. Iya, lanjut ya, Bapak Ibu. Materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal. Jadi misalnya anak kita disuruh, tapi kita kebiasaan, sana tolong belikan ini, nanti kalau kamu tak kasih upah atau jajan. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi dia tuh tidak ada rasa keikhlasannya. Jadi, wah, aku disuruh tuh karena mau dapat upah. Nah, itu motivasi eksternal. Kemudian ke menghargai diri sendiri. Contohnya, pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak itu berpikir dari dalam dirinya ketika dia tadi misalnya di dalam kelas disuruh gurunya, atau tadi guru meminta untuk diam, tapi dia itu melakukannya dengan ikhlas, dengan motivasi internal dia. Jadi tidak misalnya takut pada guru, diam, takut sama gurunya karena misalnya gurunya galak ataupun bagaimana. Jadi gimana caranya kita anak tuh biar diam tapi kita tidak model pemaksaan. Nah, itu yang nantinya
tentunya kita akan munculkan di motivasi internal pada anak didik kita. Nah, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan bulan ini kita Agustus ya Bu, 17 Agustus besok kita merdeka. Nah, pembelajaran kita pun ya pembelajaran yang juga merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berapa dampak dari pemberian penghargaan. Iya, kalau kita sering memberikan penghargaan juga dampaknya tidak bagus, tapi sesekali juga kita perlu memberikan apresiasi kepada murid kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan itu nantinya akan satu, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita bukan tidak memberikan penghargaan, tapi jangan terlalu sering memberikan penghargaan. Kita perlu memberikan penghargaan, apresiasi itu perlu banget, tapi hanya sesekali aja, karena nanti kalau lama-kelamaan seperti itu dampaknya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya ada sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira mana yang masuknya hukuman dan konsekuensi? Coba Ibu, silakan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Oke, baik. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuknya apa? Pak, itu termasuknya apa Pak? Biar nggak ngantuk. Iya, karena ini memang materinya banyak Bapak Ibu, tapi saya memang harus menyampaikan ini. Jadi mari kita bersama. Apa Pak? Itu bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda menurut saya. Kalau mengelilingi lapangan basket bisa dikatakan hukuman, ya kan? Untuk diri sendiri itu bisa untuk melatih fisiknya seseorang tersebut. Iya, baik. Serta-merta itu hukuman. Iya, tidak serta itu juga hukuman ya. Iya. Karena terlambat kalau Terlambat. Kita kan lihatnya dari dua sisi yang berbeda. Oh iya, boleh berpendapat itu boleh Pak. Ya. Boleh, iya sekali. Iya. Nah, pertanyaan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bapak lagi. Gimana nih Pak? Ini maksudnya hukuman atau? Tapi lebih ke hukuman Lebih ke hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret-coret. Hukuman? Konsekuensi. Yang keberapa nih? 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Baik. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? seharian di sekolah. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan saya langsung itu. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian dalam arti sampai sore di sekolah. Disesuaikan dengan sekolah Ibu, misalnya jam belajar. Kalau kita SD ya berarti sampai jam 12. Kan memang kita memakai sepatu. Berarti maksudnya apa? Konsekuensi. Jadi artinya itu ada murid kita yang tidak memakai sepatu
itu sesuai aturan sekolah Ibu. Tidak sesuai teratur. Putih. Misalnya aturan sekolah kita mau pakai sepatu hitam, tapi ternyata ada anak yang mau pakai putih, dan dia murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah, itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Iya. Ada lagi berpendapat yang beda? Ya, lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK lagi. Ya, ternyata lebih banyak ke fisiknya. Oke, next Mbak. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Yang masuknya konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret, coret. Konsekuensinya dia harus apa? Iya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu masuknya konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit juga konsekuensi. Tadi Pak Irawan menjawab apa Pak? Tepuk tangan buat Pak Irawan Bu. Masya Allah luar biasa. Mantap. Calon Bapak Kepala Sekolah. Amin, kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, lanjut ya Bapak Ibu, masih semangat ya? Iya, biar lanjut. Lanjut ini Bapak, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya tadi. Misalnya dengan lari, itu kan menyakiti fisik juga tanpa tahu alasannya dia terlambat apa misalnya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi menyakiti anak itu tidak hanya fisik ya Bapak Ibu, kadang hukuman menyakitkan pun dari perkataan, ucapan. Kalau anak sudah kesenggol hatinya itu Masya Allah, sembuhnya susah. Dipikir terus sampai dewasa. Makanya memang kita ketika menghadapi anak, perkataan kita itu memang harus benar-benar hati-hati sekali Bapak Ibu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifatnya juga paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ketika tadi terlambat ya Pak dalam PJOK, dia konsekuensinya ya harus lari karena memang sudah aturannya seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk, dia tuh kayak merasa kalau terlambat ya ada ibu gurunya bilang kamu kok terlambat terus, dia tuh kayak merasa kayak buruk terus gitu anaknya. Nah kalau konsekuensi kan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi suatu peraturan. Iya, kalau hukuman kadang anak umpet-umpetan. Contohnya misalnya main ke sama teman-temannya tanpa izin. Dia pulang ke rumah bilangnya tugas kelompok karena takut dihukum. Iya, betul sekali. Kemudian ada hukuman itu kayak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Iya, ini miskonsepsi kita. Kita kadang selalu menghukum anak, selalu menyalahkan anak. Nah itu akan dampaknya sangat buruk ya Bapak Ibu. Jadi anak itu nanti akan terus merasa bersalah, terus menganggap dirinya itu buruk, merasa iya saya terus disalahkan. Ini nih, nah dia seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya hukuman dan konsekuensi itu ya sedikit agak jauh berbeda tipis ya Pak. Hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, untuk cara kita kalau gini, kalau di sekolah kita kan banyak permasalahan ya Bapak Ibu, pasti banyak sekali permasalahan. Ada anak yang suka berantem di dalam kelas, ada anak sering terlambat, ada anak yang bolos, ada anak yang seragamnya selalu dikeluarkan. Nah, bagaimana cara kita nanti menghadapi anak kita, menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik kita, ataukah dengan cara hukuman atau konsekuensi yang tadi sudah saya jabarkan Bapak Ibu. Nah, di sini di
modul titik 4 tentang budaya positif, yaitu ada sebuah penyelesaian masalah tentang apa itu restitusi untuk menyelesaikan masalah kepada peserta didik kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi hukuman dan konsekuensi masih menurut saya kurang lebih tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini kita dikenalkan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas gagal tentang hukuman, disiplin, dan restitusi. Saya ambil contoh yang pertama. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi dia sudah tahu itu sudah aturannya tapi dia masih melanggar. Itu sesuatu yang harus terjadi tapi dia juga harus menghadapi konsekuensinya apa. Nah, kalau restitusi adalah merupakan suatu pilihan. Jadi saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang sering mencontek di dalam kelas. Nah, kita mau menyelesaikan permasalahan anak itu dengan apa? Apa dengan sekedar hukuman atau konsekuensi, atau kita mengambil suatu pilihan? Misalnya, kalau hukuman kan kita pasti langsung hukum. Kalau konsekuensi kita sudah tahu aturannya, kalau mencontek itu nanti tetap dapat hukuman. Kalau restitusi kita saling berdiskusi. Jadi anak kita panggil untuk kita validasi kesalahannya anak itu, kenapa dia mencontek. Kemudian kita menggunakan teori kontrol yang motivasi dari internalnya. Nah, kemudian itu ada identitas gagal dari tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, itu semuanya negatif. Kalau konsekuensi termasuknya netral. Kalau restitusi itu termasuknya positif. Jadi penekanan di sini itu lebih ke bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan terhadap murid kita. Nah, agar tercipta budaya positif di sini di pendidikan guru penggerak itu diajarkan dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak di penerapan segitiga restitusi itu, anak itu tidak menebus kesalahan, tapi menyadari salahnya dia sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan dengan siapa? Ya dengan temannya, dengan ibu gurunya yang mungkin dia misalnya ketahuan mencontek di kelas atau melanggar peraturan kelas seperti itu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, ketika kita ada anak yang bersalah, kita itu tawarkan, tapi bukan menyalahkan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi adalah cara bagaimana nantinya kita untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ketika menyelesaikan masalah, kita menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, setelah kita memahami tentang apa itu segitiga restitusi, kita ke keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama nggak Bapak Ibu? Sama tidak Bapak Ibu? Bu, nanti barangkali pendapatnya, peraturan kelas sama keyakinan kelas itu sama atau berbeda? Pak Ir?
sama enggak? Ibu nanti sama, iya nggak apa-apa Bu, sama Pak atau Bu Ajeng. Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama tidak? Bu Sinta mengatakan berbeda. Bu Retno berbeda. Bu Jasmila Bu, barangkali ada pendapatnya peraturan kelas dan keyakinan kelas menurut Ibu sama atau berbeda? Menurut saya ada sedikit perbedaan. Kalau keyakinan itu berarti ada kesepakatan antara guru dengan siswa atau dengan murid. Iya, betul sekali. Ada lagi Bu? Tapi kalau peraturan itu dalam hal pembuatan anak tidak dilibatkan. Iya. Betul sekali Bu, tepat sekali Ibu Jasmila. Jadi peraturan sekolah itu hanya kita ya Bu, guru yang mengatur. Tapi ketika keyakinan kelas itu adalah ada kesepakatan bersama. Kira-kira ini nih keyakinan kelas apa nih yang mau kita terapkan agar kalian itu disiplin. Jadi tidak ada unsur paksaan kamu harus mematuhi aturan, tapi ada suatu kesepakatan. Iya, terima kasih Ibu Jasmila. Lanjut Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Seperti halnya ada 3 pertanyaan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pastinya kan untuk pengamanan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sebuah pelatihan? Itu aturan untuk keamanan kita. Nah, nih di dalam budaya positif kita perlu menciptakan yang pertama adalah lingkungan yang positif dulu. Kemudian keyakinan kelas, baru nanti ditentukan suatu peraturan kelas yang disepakati bersama antara murid dan siswa. Jadi murid itu tidak terpaksa dalam mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di kelasnya. Dengan apa? Dengan menciptakan budaya positif dimulai dari masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi dengan kita menerapkan secara bersama-sama budaya positif, insya Allah nanti kita akan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Mengapa Bu? Yang pertama itu ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu termasuknya apa Bu? Keyakinan bukan Bu? Apa peraturan? Iya? Ada kesepakatan kelas. Datang tepat, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Itu adalah suatu keyakinan apa kesepakatan? Kesepakatan dengan murid kita. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi biar nggak ngantuk ya. Di sini ada sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan apa peraturan Bapak Ibu? Lagi, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa peraturan? Peraturan. Ada yang peraturan, ada keyakinan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, berpendapat itu bebas. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa peraturan? Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah,
Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Keyakinan apa peraturan? Pas COVID Peraturan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita cek jawabannya. Nah, ini tentang peraturan tadi, peraturan dan keyakinan itu kembali ke keyakinan kelas kita memiliki nilai kebajikan seperti apa. Kalau tadi yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturannya. Berarti nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Iya, menghormati orang lain dengan keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu peraturan menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan kelasnya adalah peraturan ya, yaitu dengan nilai kebajikan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturan yaitu keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu lebih keamanan yaitu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas koridor, itu sebuah peraturan yang bernilai kebajikan untuk keselamatan dan keamanan. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Materi keempat, lanjut ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu butuh kasih sayang nggak? Butuh nggak? Butuh kasih sayang. Kira-kira butuh kesenangan juga nggak? Butuh. Butuh kebebasan nggak? Butuh penguasaan nggak? Penguasaan di sini maksudnya penguasaan untuk mengontrol diri ya. Penguasaan untuk mengontrol diri sendiri. Butuh nggak kira-kira Bapak Ibu? Butuh ya. Kebutuhan dasar manusia itu ini. Lah ya begitu juga dengan murid kita. Murid kita juga butuh kebutuhan dasar manusia, dari rasa kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi tidak kita ibaratnya apa ya? Iya, tidak kita tekan. Jadi kita perlu ya sedikit membebaskan anak, tapi ya tidak kebebasan. Jadi tarik ulur. Kita tuh memang iya kayak layangan, tarik ulur sama anak. Memang kalau mendidik anak itu, kalau misalnya menjadikan anak pintar ya susah. Kita stres sendiri, iya nggak Bapak Ibu? Pasti stres. Tapi kalau model saya belajar, yang penting ketika kita dalam proses pembelajaran itu kita tuh kebutuhan anak itu tercapai, anak itu bisa mengikuti belajar. Kalau anak tidak bisa pelajaran matematika ataupun bahasa Inggris yang lainnya, kita tidak perlu memaksakan. Kita tidak perlu memaksakan, kamu tuh harus ranking 1, kamu tuh harus 2. Tapi kita tetap menuntut mereka untuk bisa belajar di setiap pembelajarannya. Matematika kita ambil, matematika ilmunya apa sih nanti yang diterapkan di lingkungan? Ya misalnya kayak jual beli ya, jual beli. Misalnya kita beli nih uang 100.000, kemudian kepake 80.000, pasti kembaliannya kan 20.000. Itu dasarannya itu agar anak itu motivasi belajarnya dalam matematika itu tidak yang, jangan yang diterapkan yang sulit-sulit dulu. Jadi kita kaitkan dengan di dunia nyatanya. Nanti insya Allah anak, oh iya ternyata belajar matematika ya besok biar kita tidak ditipu orang, biar kita tahu pengembalian uang ketika kita jajan dengan menggunakan uang 100.000 gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian udah lanjut ke materi kelima. 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu sebagai guru. Ini dia, ketika kita menghadapi suatu permasalahan kepada anak didik kita, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kalau identitas gagal, kita biasanya menggunakan penghukum dan membuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses, itu kita bisa menjadi teman ketika menyelesaikan masalah. Ya, kita panggil anak, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu sering berantem di dalam kelas? Kita tuh kayak
kita guru itu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang identitas yang paling berhasil itu adalah sebagai manajer. Tapi apakah kita harus pilih salah satu? Ya artinya kita bisa berkolaborasi dengan ini. Jadi kita kayak tadi saya bilang, kita tuh tetap tarik ulur. Jadi penyelesaian permasalahan anak kan sangat kompleks kadang ya, berbeda-beda. Ada yang anak yang sangat luar biasa. Apakah kita perlu hukuman atau tidak, ataukah perlu membuat rasa bersalah atau tidak? Tapi kita harus perlu diketahui dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan memposisikan kita sebagai manajer, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian menguatkan pribadinya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang paling tepat itu adalah posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi yang biasanya kita memberikan penghubungan ya kita sedikit berubah. Nah, di sini materi yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada yang pertama validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ketika ada anak yang melanggar peraturan, kita menanyakan, kita bukan wawancara, lebih kayak memposisikan diri kita sebagai teman. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jangan ujuk-ujuk, kamu terlambat, ayo push up 10 kali. Nah, itu pastinya kan akan membuat anak malu, membuat anak takut. Nah, kita coba memposisikan kita itu sebagai posisi manajer dulu. Kita menanyakan, kenapa kamu terlambat? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi intinya tidak langsung ke hukumannya, tapi lebih ke kesepakatan apa biar kamu tuh tidak mengulangi. Efeknya itu biar tidak mengulangi lagi jangka panjangnya. Memang sih kalau hukuman, 1 kali hukuman itu besoknya iya takut, tapi apakah efek nanti sampai ke depannya kan tentu tidak. Jadi kita harus dari motivasi internalnya terlebih dahulu. Kemudian dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu jangan serta-merta kita menyalahkan murid kita Bapak Ibu. Jangan menyalahkan. Kamu itu sering banget terlambat. Itu kan menyalahkan. Kamu itu kok jadi anak nakal sekali. Kamu itu kok gak sopan banget. Nah, itu kita jangan seperti itu ya. Kita mencoba menstabilkan identitas dia dengan misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, ya jangan langsung disalahkan. Kita ya memposisikan diri bahwa kita pun juga pernah melakukan kesalahan, memposisikan diri juga. Jangan serta-merta kayak maksudnya kita tuh merasa posisi kontrol kita sebagai orang dewasa itu memaksa hak itu, tidak. Semua orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Dengan menstabilkan identitas itu dengan misalnya memberikan memberikan stimulus respon yang baik, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memberikan motivasi intrinsiknya itu dengan memberikan menstabilkan identitas dengan pertanyaan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya. Jadi kan yang namanya anak terlambat kan tidak hanya satu anak itu aja. Pasti semua anak pernah merasakan terlambat. Orang kita saja pasti mempunyai pernah juga terlambat karena kebutuhan anak atau kebutuhan orang, permasalahan orang itu pasti berbeda-beda. Ada misalnya yang terlambat karena tadi membantu orang tuanya, atau sedang misalnya sakit perut, atau kita kan tidak tahu. Jadi kita harus menjadi posisi kontrol dengan segitiga restitusi ini. Validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas.
Kalau anak sudah melakukan suatu kesalahan tadi, sudah kita stabilkan identitasnya, kita kaitkan kira-kira kesalahan yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kan kalau keyakinan kelas kan tadi yang seperti Ibu Jasmila katakan ya Bu, bahwa keyakinan itu adalah suatu kesepakatan di dalam kelas. Nah, kemudian kita kaitkan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Intinya biar tidak melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Nah, dengan segitiga restitusi ini adalah cara penanganan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Sekolah kita kan tidak ada BK-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita memang sebagai guru harus merangkap jadi guru BK, jadi guru kelas, jadi dokter malah, jadi perawat juga, banyak jadi semuanya. Nah, lanjut, menstabilkan identitas itu dengan cara apa? Misalnya ada murid kita yang melakukan kesalahan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya, dia melakukan kesalahan, jangan kita timpali dengan hal negatif. Itu nantinya kedepannya akan anak akan kepikiran terus. Jadi kita berikan hal-hal positif dengan menstabilkan identitas. Dengan misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita tawarkan solusi untuk mencari jalan keluar permasalahan yang anak didik kita hadapi. Kemudian siapa yang salah atau ibu bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ya, kita posisikan diri kita, jangan biar anak itu tidak menyalahkan diri terus. Jadi kita harus dalam menyelesaikan masalah anak kita dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, dengan validasi kebutuhan itu bisa menggunakan cara-cara atau guru berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya ketika kita memberikan hukuman terhadap anak bisa saja kan membalas, ya kan Bapak Ibu, nggak terima kan membalas. Atau misalnya banyak kejadian guru menghukum anak di sekolah, pulang-pulang dihadang, dibunuh, di banyak tuh kejadian. Biasanya kasus-kasus yang anak-anak dewasa di tingkat SMP, SMA itu kan banyak. Iya. Misalnya guru langsung menegur ini, anak sakit hati, balas dendam. Banyak murid yang tiba-tiba melempar batu ke gurunya, atau tadi menghadang di jalan, nanti dianiaya gurunya, itu banyak sekali. Kemudian guru juga bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita validasi kebutuhannya mereka. Kira-kira kamu tuh kok melakukan kesalahan itu kenapa? Kita tanya baik-baik dengan anak tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Boleh berkata seperti ini, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, perkataan ini disesuaikan dengan nantinya Bapak Ibu ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Ini hanya contoh saja ketika ada tadi pas waktu validasi kebutuhan, pertanyaannya tuh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak-anak tadi divalidasi kebutuhannya, ditanya kesalahannya apa, kita sangkutkan dengan keyakinan kelas kita
dengan guru berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, dengan guru berkata seperti ini, jadi tidak langsung dikasih hukuman ya Bapak Ibu. Jadi dengan tadi segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu ada contoh aksi nyata saya penerapan ketika sedang menyelesaikan permasalahan kasus anak yang terlambat ke sekolah karena begadang main HP. Tadi saya mendapatkan laporan dari gurunya, katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Baik Adi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita tetap belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Adi, kita cari solusinya bersama ya. Adi sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Adi sering datang terlambat? Karena saya sering datang main HP. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai waktu, menghargai orang-orang yang di sekitar kita, menghargai ahli kita menjadi hukum, dan dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Adi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Baik, tadi kamu sudah menemukan solusinya dan juga akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Itu contoh saya ketika menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan anak. Nanti Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi dengan memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang baik ketika bisa menyelesaikan terhadap anak didik kita. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farida yang sudah menyampaikan presentasinya dalam hal ini modul 1.4 tentang budaya positif. Menginjak acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Terakhir, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan pantun seperti biasa. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak? Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Biasanya kalau di peraturan kelas itu biasanya dilarang membuang sampah, ya, dilarang mencoret-coret tembok. Kemudian apa lagi? Dilarang memukul temannya. Itu namanya peraturan kelas. Tapi sekarang kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Ya, kesepakatan antara guru dan murid, kesepakatan antara teman dan teman. Kesepakatan itu berupa apa sih? Kalau tadi di peraturan kelas itu kayak ada dilarang, pasti kan kalimatnya negatif enggak? Dilarang buang sampah di kelas, dilarang buang sampah melewati jendela. Itu kan kalimatnya masih negatif. Nah, kita akan merubah dari peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Misal contoh ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Kalimat positif yang lainnya, saling menghargai antara teman. Kemudian apa lagi? Saling meminta izin kepada teman, misalnya mau meminjam buku ataupun pulpen, gitu. Siap anak-anak? Siap nggak kalau kita membuat peraturan keyakinan kelas pada pagi hari ini? Siap ya? Dan pasti ya kalau membuat suatu keyakinan kelas pasti harus ada kesepakatan secara bersama-sama. Baik? Baik anak-anak, tadi kita sudah berbincang tentang keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu kesepakatan antara siapa? Antara guru dan murid, agar tercipta lingkungan kelas menjadi lingkungan yang positif. Dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan kalian meyakini bahwa keyakinan kelas itu harus ada apa? Harus ada pertanggungjawaban. Jadi ketika nanti kita sudah membuat suatu kesepakatan, sudah diyakini, berarti kalian harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Melaksanakan keyakinan tersebut, ya. Nah, nanti Miss akan membagikan sebuah sticky note, ya. Sebuah sticky note yang nantinya akan saya bagikan ke kalian satu persatu. Silakan kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang sekiranya kalian butuhkan, kalian inginkan dengan kalimat-kalimat yang positif, ya. Siap anak-anak? Siap. Saya bagikan dulu ya.
tadi saya sudah memilih dan sudah kita sepakati bersama ya. Ini ada keyakinan kelas yang kalimatnya positif dari kesepakatan bersama. Yang pertama itu tidak boleh pilih-pilih teman. Setuju ya? Ini keyakinan kelas yang harus kalian yakini dan harus bertanggung jawab. Berarti kalian harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan. Keyakinan kelas yang kedua, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Setuju? Berarti ketika ada pembelajaran berlangsung, berarti sikap kalian harus apa? Harus diam. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran. Setuju? Setuju. Berarti kalau setelah jam istirahat, kalau misalnya masih makan, makannya dihabiskan dulu baru masuk ke kelas. Jangan makan di dalam kelas, apalagi ditaruh di dalam laci sampahnya ya. Jangan. Kemudian tidak boleh main bola di dalam kelas. Setuju? Iya. Berarti kalau misalnya habis jam pembelajaran olahraga, bolanya disimpan, ditaruh tempatnya, tidak boleh main bola dalam kelas. Kemudian tidak boleh mencoret-coret meja. Setuju? Setuju. Mejanya harus dijaga ya. Tidak boleh mencoret-coret meja dan tembok. Kemudian yang terakhir, jangan membuang sampah sembarangan. Setuju ya? Setuju. Ayo kita sepakati bersama, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anak. Anak, untuk kesepakatan bersama kita tanda tangan dulu ya. Saya mulai dulu. Ayo, dilanjut kalian untuk tanda tangan itu. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya dari kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena, saya dari kelas 5. Saya senang sekali. Saya lebih semangat dan lebih senang sekali. Saya sangat bahagia dan senang. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting. Penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain.